Hai hai hai, ketemu lagi sama Enda si blogger random. Dan kali ini kita akan ngobrolin film Tarian Lengger Maut. Rilis pada tanggal 13 Mei 2021, film yang diproduksi atas kerjasama Visinema dan Enigma Picture ini disutradarai oleh Yongki Ongestu dan diantaranya dibintangi oleh Reval Hadi dan Della Dartian. Sebagaimana kita tahu nih, kalau Reval Hadi dan Della Dartian sebagai bintang utama film ini lebih sering terlibat dalam film drama romantis. Kalau kamu nonton Wedding Agreement, Reval Hadi pernah berperan sebagai suami berkarakter dingin dan cuek. Sedangkan Della Dartian pernah berperan sebagai pacar cantik yang sukses bikin baper dalam film Love for Sale. Jadi penasaran gak gimana sepak terjang mereka dalam memainkan peran di film bergenre thriller ini? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan situasi seorang pria tua berusia sekitar 50 tahun terbaring di atas meja operasi. Sementara seseorang lain yang tidak menampakkan wajahnya mengenakan jubah dokter berwarna hijau tengah bicara untuk menenangkan sang pria di meja operasi karena sebentar lagi ia akan mendapatkan pembedahan. Adegan kemudian berlanjut ke warung kopi di desa Pagar Alas pada siang hari. Dari dalam mobil yang baru saja berhenti, keluar seorang pria muda dengan membawa koran. Pria muda itu adalah Jati, seorang dokter yang membuka praktik di desa Pagar Alas. Ia lalu memesan kopi dan membaca koran yang tadi dibawanya. Pada halaman depan, koran tersebut memuat judul berita tentang kehilangan beberapa pria di daerah Jawa Barat. Sementara itu, beberapa pria yang sedang ngumpul di warung kopi tengah membicarakan pertunjukan perdana tari lengger dari seorang penari muda dan cantik bernama Sukma. Pria-pria itu pun menyarankan agar Dokter Jati hadir dalam pertunjukan tari lengger Sukma yang akan diadakan pada malam hari. Di tengah keriaan menyambut Sukma yang akan menjadi penari lengger, beberapa pria di desa Pagar Alas mulai hilang satu persatu, termasuk juga Bayu, bocah SD yang juga tinggal bersama Sukma di sanggar tari. Warga desa berharap dengan diangkatnya Sukma menjadi seorang penari lengger yang dianugerahi Indang juga dapat membawa keberkahan bagi para penduduk desa Pagar Alas. Sukma masih terus melakukan ritual penyempurnaan tari lengger, hingga pada suatu kesempatan ia mendapat penglihatan yang mengganggu tariannya hingga membuatnya pingsan. Sukma pun dibawa ke klinik Dokter Jati. Dan disinilah semua misteri akhirnya terungkap. Menggabungkan kesenian lengger atau yang biasa juga disebut dengan ronggeng yang merupakan kesenian asli Banyumas dan sentuhan thriller menjadikan film Tarian Lengger Maut sebagai sesuatu yang unik sekaligus menarik perhatian. Tarian Lengger Maut bahkan juga mengikut sertakan budayawan asli Banyumas untuk mendukung film ini. Tak seperti kisah Haryanto dalam film Kucumbu Tubuh Indahku karya Gari Nugroho yang lebih memilih genre drama, Tarian Lengger Maut seolah ingin mengupas lebih dalam sisi magis dalam tari lengger. Ialah indang atau roh lengger yang masuk dalam tubuh penari lengger. Dalam buku berjudul Lengger Tradisi dan Transformasi karya Sunaryadi yang diterbitkan Isi Yogyakarta pada tahun 2000, dijelaskan bahwa seseorang yang mendapat indang bisa melakukan tarian lengger dan menembang tanpa belajar. Jika indang lengger telah masuk ke dalam raga seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Indang dipercaya dapat melindungi si pemilik sekaligus juga memberi keberkahan bagi orang lain. Balik lagi ke film Tarian Lengger Maut. Berdurasi 70 menit membuat film ini tak memiliki cukup waktu untuk mengulas latar para karakternya dengan lebih dalam. Misalnya bagaimana Jati yang memiliki gangguan kesehatan mental menjalani masa remajanya, atau apa alasan Sukma menjadi seorang penari lengger. Hal-hal ini membuat penonton kurang memiliki ikatan dengan para karakter dalam film. Hal lain yang saya juga perhatikan dalam film ini adalah gerakan tari lengger yang dilakukan oleh Della. Terasa gak bertenaga dan kurang menjiwai gitu. Jadi kurang meyakinkan kalau dia beneran seorang penari lengger. Saya juga agak terganggu dengan ketidaksesuaian antara gerak bibir sang sinden saat nembang.
Jadi timbul kecurigaan kalau sang sinden hanya tempelan aja gitu. Sedangkan lagunya berasal dari kaset tape yang diletakkan tak jauh dari para penari. Walau saya masih agak gak terima dengan ending film ini yang terasa gantung, namun untuk sementara ini saya masih cukup suka sih sama ide ceritanya. Jadi buat kamu yang penasaran sama filmnya, libur lebaran kali ini boleh banget loh nonton Tarian Lengger Maut di bioskop kesayangan bareng sahabat atau keluarga tercinta yang sama-sama terjebak di kota dan gak boleh mudik. Ya udah deh, segitu dulu aja ya review film Orang Awam kali ini. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Selalu sehat dan bye-bye.